Kalau mau kerja di luar negeri pun jangan ke negara itu, udah gajinya kecil, orangnya kayak begitu, ya. Arogannya setengah mati, sombongnya setengah mati. Saya sangat-sangat tak setuju dengan statement apik Cindo Misteri ini, karena saya sendiri itu orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, dan karena saya bekerja di Malaysia itu saya boleh mendapatkan apapun dan juga boleh mencukupi keluarga saya, dan saya itu sangat-sangat bersyukur dan juga banyak-banyak terima kasih kepada Malaysia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Di kontennya Misteri itu seorang Cindo yang selalu membahas Malaysia. Dulunya itu saya suka sangat geng, karena di awal-awal dulu dia orang itu membuat konten yang positif, tapi lama kelamaan dia orang itu malahan ngomongannya itu tak masuk akal. Dan saya sendiri orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, saya itu merasa sangat-sangatlah bersyukur bekerja di Malaysia sana. Meskipun gaji saya tak seberapa banyak, tapi saya itu sangat-sangatlah bersyukur, karena besar kecilnya gaji itu menurut saya relatif tergantung kebutuhan kita. Dan kenapa saya memilih bekerja di Malaysia? Di Malaysia itu saya mulai dari segi bahasa, biaya itu yang paling mudah dan termurah, dan gaji di Malaysia itu sudah di atas UMR-nya Jakarta, Indonesia. Tapi yang membuat saya pelik, Misteri ini selalu membahas konten-konten yang macam itu. Nah, di awal-awal ini ada yang berkomentar, cari kerja di Indonesia susah bos, yang ditanya ijazah, kalau nggak punya orang dalam nggak bisa masuk, kalau di Malaysia asalkan rajin bisa kerja. Nah, macam mana pandangan Misteri Cindo ini atau apik ini geng tentang komentar yang macam itu? Terima kasih atas komentarnya teman-teman semua. Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi. Ini diambil dari website Pegadaian Indonesia ya. Sahabat Pegadaian, 13 contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing ya. Nah, ini yang buat yang kerja di luar negeri, khususnya di Malaysia ya. Jangan berkomentar pesimis tentang negara kita. Kerja di negara kita makan gaji ya begitu, gajinya nggak sedikit ya, persyaratannya ribet ya, usia dibatasi, harus good looking dan sebagainya. Selama lowongan itu nggak masuk akal ya, ya mau nggak mau kita wirausaha berbisnis ya. Kalau mau kerja di luar negeri pun jangan ke negara itu, udah gajinya kecil, orangnya kayak begitu ya, arogannya setengah mati, sombongnya setengah mati. Kok kita mau digituin sama mereka gitu loh. Kita harus ada harga diri ya. Gajinya kecil tapi sombong tuh mereka tuh ya. Lebih baik kerja di Taiwan atau di Jepang atau di mana lah kalau mau kerja di luar negeri. Dan kalau kita nggak mau keluar ke negeri, wirausaha berbisnis di negara sendiri, banyak peluang ya. Ngapain gaji 5 juta dibela-belain ya ke negara mereka, belum lagi sampai di sana kita dihina-hina ya. Harga diri di mana ya? Kalau gajinya besar, 1 bulan 50 juta itu kalau dikata-katain itu masih kita bisa terima ya. Kita diemin aja, gajinya 50 juta, gajinya cuma segitu, dikata-katain mereka, dihina-hina segala macam ya. Ada harga diri mbak kita mbak ya, nggak mau kita digituin. Oke? Kalau di Indonesia harus berbisnis teman-teman semua, nggak perlu harus ke negara orang untuk kaya ya. Negara kita banyak peluang kok, peluang bisnis. Oke? Terima kasih semuanya. Merasa konten ini bermanfaat, boleh posting ulang, komentar, like. Yang belum follow silakan follow. Terima kasih. Mohon maaf ya apik ya, ini saya balas ya apik ya. Semua orang apik itu tak ada yang teringin ataupun bercita-cita bekerja ke luar negara. Bukan hanya di Malaysia saja, di mana-mana ke luar negara tak ada yang mempunyai niatan ataupun cita-cita bekerja di luar negara menjadi babu ataupun kerja ikut orang, itu tak ada Pak.
kita keluar kerja di luar negara itu karena susahnya ekonomi di kampung. Siapa yang nggak mau menjadi pengusaha, menjadi pembisnis? Semua orang juga mau, Ape. Tapi rezeki orang itu tak sama, tak boleh disamaratakan. Apalagi di Indonesia ini nak berdagang pun harus bersaing dengan hal-hal yang mistis juga. Kalau tak ikut mistis, konon katanya itu boleh kena kecam oleh pedagang yang lain. Bukannya saya ini mengatakan Indonesia semua macam itu, tapi rata-rata memang macam itu. Gitu, siapa yang nggak mau buat bisnis? Semua orang pasti mau, cuman kita harus mempunyai skill, harus mempunyai pengalaman. Dan adanya kita merantau ke luar negara itu juga selain mencari uang, mencari pengalaman, karena di sana itu banyaknya kawan-kawan di sekeliling kita. Kalau kita tak mau merantau, hanya hidup di perkampungan. Kalau orang kampung ya hidup di perkampungan, mau mendapatkan pengalaman dari mana kalau sekeliling kita ataupun pemikiran sekeliling kita itu hanya begitu-begitu saja. Dan saya sendiri salah satu seorang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, dan saya di sana itu bukan lama, Pak Ci. Saya di sana itu 8 tahun lebih. 8 tahun, dekat 8 tahun setengah lah. Dan selama saya bekerja di sana itu, saya sangat-sangat lebih dihargai. Saya ulang lagi, saya itu sangat-sangat lebih dihargai dari segi ucapan, perkataan, tenaga saya, semua itu lebih dihargai di sana. Kenapa saya nyaman di sana? Iya, karena di sana saya lebih merasa nyaman, Pak Cik. Dan nggak ada di sana itu yang saya dikata-katain, dihina, apalagi nggak pernah saya dengar selama 8 tahun lebih saya itu di sana, Pak. Ya, Pak ya. Ini saya jelaskan. Saya rasa AP ini tak pernah pergi ke Malaysia. Jangankan bekerja, saya rasa melancong aja jalan-jalan itu tak pernah ke sana. Atau mungkin AP ini tak punya uang mungkin ya. Kita juga tak tahu, tapi ngakunya dia orang itu bos. Toke katanya. Tapi saya rasa, saya yakin 100% AP ini tak pernah pergi ke Malaysia untuk berjalan-jalan. Hanya tengok di media sosial, hanya dengar orang berkomentar, hanya dengar netizen-netizen yang negatif, lalulah langsung dibahas. Tak dicerna dulu macam mana kenyataan di luar negeri sana. Dan di luar negeri bukan hanya di Malaysia saja, geng. Di negara-negara lain macam Jepun, Korea, dan dari sana pun juga banyak yang balik kampung itu tak punya apa-apa. Yang pada intinya setiap orang itu rezekinya berbeda-beda dan cara pengelolaannya berbeda-beda, kebutuhannya itu juga berbeda-beda. Setahu saya, sekeliling saya, sewaktu saya bekerja di sana, saya pernah bertanya kepada sahabat-sahabat saya di sekeliling saya, itu merantau itu banyak alasannya. Ada yang merantau untuk membangun bisnisnya, ada juga yang merantau untuk membahagiakan orang tuanya ataupun keluarganya, itu juga ada. Ada juga yang merantau itu untuk membayar hutang, juga ada juga yang merantau itu karena hidup di Indonesia itu tertekan, ada juga. Dan ada juga karena mencari susahnya pekerjaan di Indonesia, karena dia orang tak masuk dengan persyaratan-persyaratan di Indonesia, dan dia orang itu merasa tak punya skill untuk bekerja ikut orang, akhirnya pergilah ke Malaysia, karena Malaysia itu negara yang paling mudah dan termurah. Nah, itu Pak Cik ya, paham ya? Kalau Pak Cik ini atau AP ini belum paham lagi, silakan datang aja lah ke Malaysia. Macam mana di sana? Kalau Pak Cik sudah datang ke Malaysia, Pak Cik cakap macam mana? Baru saya setuju. Karena kalau sudah pergi ke Malaysia, saya rasa ucapan itu sudah berbalik drastis. Nah, di video selanjutnya ini ada orang Indonesia sendiri, orang Indonesia di Jakarta, dia orang itu tak mau dikunjungi atau macam rasa benci dia apabila ada orang kampung nak merantau ke Jakarta. Nah, kecamannya itu macam mana, kita tengok dulu videonya. Aku itu sebetulnya nggak suka banget sama perantau yang tinggal di Jakarta. Terserah kalian mau bilang apa.
izin stage mbaknya, ini point of view aku karena aku yang disebut perantau datang ke Jakarta. Aku tuh agak shocknya karena perantau ini diibaratkan seperti layaknya imigran. Dan ketika bilang Jakarta tuh padat banget, sebenarnya jangan disalahkan perantau, tapi salahkan pemerintah kenapa pembangunan Indonesia itu tidak merata. Aku sebagai orang dari Indonesia Timur merasa bahwa selama ini Indonesia memang Jawa sentris. Kalau misalnya kita lihat ya di negara lain, USA contohnya, USA untuk bisnis dan entertainment ada LA, San Francisco, New York, dan untuk pemerintahan itu ada Washington DC. Sedangkan di Indonesia untuk bisnis, entertainment, pemerintahan itu ada di Jakarta doang. Makanya betul. aku support banget keputusan Pak Jokowi untuk membuat IKN, Ibu Kota Negara Indonesia. Karena mau sampai kapan Indonesia itu Jawa sentris. Dan kalau misalnya kita tarik ulang lagi, kira-kira apa yang menyebabkan adanya Jakarta? Our founding fathers, Bung Karno, Ibu Bung Karno itu adalah orang Bali, bukan asli Jakarta. Bung Hatta itu putra terbaik Sumatera. Dan resminya nama Jakarta dari Batavia itu terjadi 30 Desember 1949. Dan pengukuhan nama Jakarta dilakukan oleh putra terbaik dari Sulawesi Utara. Pada saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan yang bernama Arnoldus Monontu. Kita sudah berpuluh-puluh tahun hidup dengan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia yang berbeda-beda tapi tetap satu. Menurut aku ya, rata-rata orang dengan nama besar itu pasti perantau. Kenapa? Karena orang yang merantau keluar dari zona nyamannya adalah orang yang punya ambisi dan bagaimana caranya membuktikan kalau dia bisa. Dan dia akan berusaha untuk membawa nama baik asal daerahnya. Mungkin banyak berpikir seperti itu karena tidak pernah kemana-mana. Justru orang yang tidak keluar dari zona nyamannya terus berada di satu tempat, itu akan berpikir dengan sudut pandang yang itu-itu aja. Dia tidak melihat dunia dengan segala spektrumnya dan hanya melihat menggunakan kacamata kuda. Pasti banyak banget orang yang akan ke-trigger bahwa perantau itu bikin macet Jakarta aja, I know. Tapi ini tuh masalah struktural dan udah terjadi puluhan tahun lamanya. Jika pemerataan ekonomi Indonesia itu tidak hanya berfokus pada Pulau Jawa, believe it or not, Jakarta nggak akan selama ini. Iya, What do you betul. think? Let me know. Good day, sis. Ini baru betul, sudah cantik, pandai, tahu lagi tentang dunia luar. Seperti saya akan juga bercerita sedikit ya. Jadi sebelum saya itu merantau, sebelum saya itu menjadi anak rantau, itu saya itu hidupnya di kampung itu hanya sekolah dan mencari rumput. Pekerjaannya cuma itu saja. Kita nggak tahu dunia luar, dan saya itu juga dulunya nggak bener-bener nggak mau tahu, nggak ingin, saya tak teringin bekerja ke luar negeri, bahkan ke luar negeri, ke Jakarta, Surabaya aja saya tak pernah. Padahal saya sendiri itu orang Jawa, dan Jakarta dan Surabaya itu termasuk di Pulau Jawa, tapi saya tak teringin, sangat-sangat tak teringin bekerja ke luar kota. Tapi faktanya saya itu saya itu jadi merantau bahkan sampai ke luar negeri, ke Malaysia. Karena apa? Karena banyak cacian dan hinaan selama saya hidup di kampung saya di Indonesia, penuh dengan hinaan itu karena saya kekurangan dalam ekonomi. Bagaimana coba rasanya? Saya itu dihina, saya tak marah, geng. Saya tak keluarkan kata-kata balik. Saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bila saya boleh membuktikan. Akhirnya diberilah jalan saya bekerja di Malaysia. Selama 8 tahun saya bekerja di Malaysia. Alhamdulillah boleh membuktikan, tapi bukan untuk kesombongan kepada orang yang mengatakan tersebut. Biarlah Tuhan sendiri yang memberitahu. Saya hanya membuktikan kepada diri saya bahwa saya itu mampu dan boleh membangun ekonomi pribadi saya dan juga boleh mencukupi keluarga saya. Dan video itu bukan hanya disedit orang Indonesia, tapi disedit juga oleh orang Indonesia yang berada di Malaysia. Nah, setitannya itu seperti apa? Jom langsung kita simak saja video yang berikutnya. Itu sebetulnya nggak suka banget sama perantau yang tinggal di
suka dengan perantau yang datang ke Jakarta karena sumpek, karena memenuhi Jakarta aja, karena membuat Jakarta itu padat. Dia nggak suka ada perantau dari Jawa, dari Sumatera, dari mana-mana datang ke Jakarta. Terus apa kabarnya yang ada di Malaysia, Mbak? Lihat nih, geng-geng Konoha, ya, lihat sendiri Anda. Warga negara Indonesia, netizen Indonesia yang ada di Indonesia itu sendiri sekarang gini, dia orang Jakarta, dia nggak suka nih sama perantau-perantau dari kota-kota lain yang merantau ke Jakarta. Ya, dia menyebutnya imigran nggak tuh? Gue nggak tahu dia sekolahnya sampai pintu depan sekolah atau sampai seberang jalan sekolah, Sampai gerbang mungkin ya. imigran, dia nyamain perantau yang sama-sama dari Indonesia Raya, sama-sama dari negara Republik Indonesia, ya, dari kota, Mbak. Kalau dari kota ke kota lain itu bukan imigran, Mbak, namanya, Mbak. Itu bukan imigran. Kalau imigran itu dari Rohingya ke Indonesia, itu baru namanya imigran. Oh, Imigran. keluar negara ya. Lu bilang, oh nggak suka karena di Jakarta jadinya padat gitu loh, ya, jadi padat. Itu juga yang dirasakan sama rakyat Malaysia yang ada di Malaysia, Mbak. Ya, Mbak ya. Di Malaysia ini rakyat Indonesia sendiri aja udah berapa juta, Mbak? Udah berjuta-juta, Mbak. Apa kabarnya? Terus kalau rakyat Malaysia menyuarakan tentang haknya mereka terhadap warga negara asing yang ada di sini ataupun pendatang asing tanpa izin, nanti kalian kalian koar-koar, kalian bilang hak asasi manusia, hak mana nih, hak ini mana nih, hak tuh mana nih, ini. Ya. Tapi giliran warga negara Anda sendiri yang berkoar-koar tentang dicakap imigran dari kota lain, ya, mencari rezeki di Jakarta, itu adalah sangat membodohkan, ya. Nggak tahu membedakan antara imigran dengan migran, ya, gitu jadinya. Ntar kalau di komen cakap kita penjilat, ntar kalau di komen cakap kita pengkhianat. Tapi hakikatnya netizen Anda sendiri yang ada di sana nggak suka dengan pendatang yang datang ke kotanya gitu loh. Jadi yang ada di Malaysia ini apa nih? Apa ceritanya nih? Pak Komodo gimana? Mak Komodo gimana? Anak-anak Komodo yang lain gimana tanggapannya? Kenapa kalian diam 1000 bahasa? Terus tuh yang orang yang kaya, yang banyak pengalaman naik pesawat, yang nggak ada komentar ke? Biasanya kalau komen soal pendatang nih kan, nomor 1 semua tuh. Kalau misalnya ada NGO Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang bersuara tentang pendatang asing tanpa izin, bukan main lagi. Bumi ini milik Allah. Di mana-mana kita boleh mencari rezeki, ya. Gimana komentarnya tuh video si Mbak yang tuh gimana? Komentar dong, ya. Jangan komentarin hal-hal yang yang menurut gue kecil banget kalian komentarin, ya. Itu orang, ya itulah, kalian tahu ya, raju caca kam yang sedikit dikomentarin, sedikit komen-komen netizen dibalesin gitu loh. Ya, kalau misalnya netizen ngasih pandangan yang bermuhasabah atau pandangan yang positif, diperli, ya. Pakai tuala joget-joget gitu. Apaan sih gitu? Kayak ini ya namanya memalukan negara, ya, memalukan bangsa. Kamu itu orang yang kerja di salah satu
TikTok ini bahaya ya sekarang ya. Kalau kita gini sedikit ban, kalau kita gini sedikit ban. Tapi kalau misalnya orang yang joget-joget pakai tualang nggak di ban loh. Gitu. Ya, gitu aja ya. Bye. Saya yakin akaknya ini tadi nak cakap kalau netizen Indonesia atau orang Indonesia itu SDM-nya rendah. Antara migran dan imigran pun dia orang tak tahu. Tapi dia orang itu masih apa boleh menyimpan ucapan atau perkataan itu. Dia tak keluarkan. Sebab kenapa? Kalau nanti itu dikeluarkan pasti ramai lagi netizen-netizen yang menghujat beliau tadi. Macam itulah. Kalau pandangan kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.